Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Adanya video ini saya ingin menjelaskan membuat video sistem informatika manajemen itu guna menyelesaikan project performance test pada UTS kali ini. Sebelum kita memasuki materinya, saya ingin memperkenalkan diri, yaitu saya yang bernama Ahmad Muzir dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, NIM saya 1872050041. Baik, langsung saja ke materinya. Opening konteks dasar sistem informatika manajemen. Manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan seperti perencanaan, pengetahuan strategi, tujuan, dan arah tindakan. Mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir, dan mengendalikan operasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasi merupakan hasil data dari data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya. Guys. Dan dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan pada saat ini atau mendatang. Intinya, jika kita ingin mendapatkan suatu informasi, maka kita harus mempunyai data yang mendukung. Sebagai diolah melalui sistem memproseskan sehingga memberikan nilai dan memiliki arti bagi orang yang menerimanya, maka data itu sudah berubah fungsinya menjadi informasi. Informasi juga setiap elemen akan berbeda satu sama lain sesuai kebutuhannya masing-masing. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen bukan merupakan hal baru. Ruang lingkup SIM sebenarnya tertuang pada 3 kata pembentuknya, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai satu tujuan. Di dalam perusahaan, yang dimaksud elemen dari sistem adalah departemen-departemen internal, seperti persediaan barang mentah, produksi, persediaan barang jadi, promosi, penjual, keuangan, personalia, serta pihak eksternal seperti supplier dan konsumen, yang saling terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan usaha. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami untuk merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahaman terhadap fakta-fakta yang ada. Karakteristik cara kerja dan aplikasi sistem informasi manajemen. Sistem manajemen informasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada beroperasi pada tugas terstruktur, yaitu menyediakan laporan, fokus pada event-event internal. Dari luang lingkup di atas, beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang sistem informasi manajemen antara lain. Sistem informasi manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam mengorganisasi. Kroenke, David 1989. Yang kedua, sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan.
Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Informasi digunakan oleh pengelola maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah. MacLeod 1995. Yang ketiga, SIM informasi merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan operasi secara efektif dan pengendalian. Stoner 1986. Manajemen dan informatika. Sistem informasi manajemen harus menyajikan informasi manajemen yang dibutuhkan oleh para manajemen untuk mengambil keputusan. Informasi manajemen itu sendiri menurut Goyal tahun 2003 halaman 11 merujuk pada kualitas dari informasi dalam arti tepat waktu, akurat, lengkap, relevan, eksplisit, dan sebagainya. Kegiatan manajemen dihubungkan dengan kegiatan di dalam organisasi. Setiap tingkatan manajemen berbeda dan akan mengaruhi pengelolaan informasi karena informasi yang diperlukan akan berbeda bagi setiap tingkat manajemen. Menurut Gilyanto, pemakaian sistem informasi manajemen ini dapat diklarifikasikan ke dalam berbagai tingkat manajemen seperti di bawah ini. Sistem informasi manajemen untuk perencanaan tingkat strategi disebut strategi planning. Sistem informasi manajemen pengendalian manajemen disebut manajemen kontrol. Sistem informasi manajemen untuk pengendalian operasional disebut operasional kontrol. Cakupan informasi jauh lebih luas daripada informasi manajemen karena pada hakikatnya informasi yang diterima oleh organisasi jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas. Namun informasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan oleh level manajemen mungkin hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan informasi yang dapat diterima organisasi. Oke, begitu saja ringkasan materi yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.